Video 23. Agama tidak demokrasi. Jadi agama itu pada dasarnya adalah tidak demokrasi. Karena pembentukan agama bukan dari usulan banyak orang, karena hasil godokan banyak orang, dalam tanda kurung orang awam, ya. Oleh karena itu tidak demokrasi. Demokrasi cari sendiri dah di Google ya, Demos Kratos dan lain-lain semuanya, uraiannya ada semualah. Ya. Nah, agama itu, religion itu dirumuskan, diramu, diracik oleh para yang nantilah kita sebut namanya jadi tokoh-tokoh agamawannya, ya, para rohaniwannya, berkumpul di satu wadah dan lain sebagainya yang berkompeten. Bahkan sesungguhnya itu adalah yang mempunyai estafet benang merah mata rantai kepada leluhurnya, nenek moyangnya. Kalau diterusin terus berarti kepada para rasul-rasul tersebut, yang dimana berkaitan dengan tokohnya Sang Mesias itu. Jadi siapakah yang membentuk, yang merumuskan suatu agama itulah ya ini tadi, atau dengan bahasanya itu orang-orang terpilih begitu. Maka bagi para pengikutnya, bagi para believer, follower, tidak dapat berbuat apa-apa ke dalam format agama tersebut. Bukan demokrasi berarti, ya. Dan di dalam pelaksanaannya, di dalam penggunaan agamanya bagi manusia pun tidak demokrasi, karena sudah ada koridornya, pakemnya yang sudah terbentuk oleh ya orang-orang yang dipercayakan itu untuk mengatur semua apa aja semuanya ya, ada doktrin, dogma, aturan, regulasi, rule, apa segala semua di situ. Ya. Tidak demokrasi, udah itu udah jelas sebetulnya. Ini hitung menit ini. Ya. Maka para pengikutnya ya silakan sesuaikan diri bila mana ingin menganut atau memeluk agama tersebut tanpa mengganggu atau ya mengintervensi atau mempengaruhi atau dan lain sebagainya dalam konteks konsepnya, formatnya agamanya tersebut. Oleh karena itu nanti di video selanjutnya topiknya nanti dulu. Jadi pelaksanaannya itu memang sudah tertata gitu loh, atau bahasanya ya sebetulnya itu bahasanya sudah masuk ke kalender gereja begitu. Ya, kalender tahunan di dalam tata cara di dalam prosedur untuk menjalankan agama tersebut, ya. Maka tidak demokrasi. Tuh jadi ya jelas sebetulnya begitu. Ya, karena prinsip demokrasi nanti lihat sendiri, gali sendiri, Demos Kratos itu ya tidak begini, begitu loh. Ini juga tidak bisa orang umum, orang awam, orang sembarangan yang tanpa kompetensinya untuk merumuskan agama tersebut dalam konteks usungannya yaitu Isa Al-Masih itu, Sang Mesias itu. Maka ya tadi kan saya bilang udah ada sejarah leluhurnya juga ini para para pengurus wadah agama lah begitu ya, para orang-orang bertanggung jawab akan hal itu. Maka agama itu disajikan aja udah jadi gitu. Bedakan dulu nanti imam dengan umat ya, kan ini kan umat ya, awam ya, layman. Jadi terima aja udah begitu. Maka itu saya sempat singgung di video sebelum-sebelumnya, lupa nomor berapa, bahwa
konsep yang sekarang yang kita temukan di hari-hari tentang agama, ekspresi daripada umat keliru. Nah, ini dia koreksi opini. Ya, kelirunya begini. Agama itu kan mengkonsepkan tentang Tuhan. Ya, tentang Tuhan di dalam agama adalah itu ada tentang Tuhannya gitu. Ya memang itu menjadi tokohnya lah begitu kan, tokoh yang dibahas di dalam agama. Yang terjadi sekarang dalam prakteknya di lapangan bahwa kok mengatur-atur Tuhan. Jadi manusia di sinilah ya, manusia para pengikutnya itu mengatur, mengekspresikan bahwa maunya manusia supaya diturutin oleh Tuhannya. Karena kenapa? Ada kesalahpahaman itu loh, bahwa manusia adalah bebas dari dosa, maka jadi mengekspresikannya dengan pola demokrasi. Enggak gitu makna daripada agama. Tidak, malah orang yang beragama malah tidak banyak bisa berbuat apa-apa. Ya tidak demokrasi. Gitu. Nanti pelan-pelan nanti saya ini hitung menit ini susah. Gitu. Jadi mindsetnya para manusia tidak bisa mempunyai pola pikir, alam pikir yang memikirkan bila mana saya begini kok ada hal ini dalam hidup saya gini-gini, maka membuat format untuk dirinya bahwa posisinya adalah kok jadi Tuhan yang dituntut, yang diminta untuk menyesuaikan diri terhadap dirinya, terhadap manusia. Kacau. Ini koreksi opini. Gitu. Ini paketan udah jadi. Nih. Ya, ada segalanya tadi kan? Ya, laksanakanlah begitu. Karena konsep dasarnya Tuhan yang dibahas di sini adalah konsep hierarkis. Ya. Taat kepada pucuk pimpinan begitu. Ya nanti ya biasanya kan akhirnya kan hierarkis itu kan nanti diterapkan di dalam kelembagaan, di dalam keorganisasian dan lain sebagainya. Nah, pembandingnya yang agak menjadi rancu atau menjadi kesalahpahaman bagi pada awam ya, kepada orang-orang banyak adalah bentuk daripada hierarkis itu kalau tidak dilihat secara hati-hati atau secara jeli, hierarkis dengan kultus itu bisa jadi sama nampaknya. Gitu loh. Di dalam hierarkis tentang hal ini kelihatannya jadi kayak kultus. Nanti pelajarin juga kultus tuh, kult. Itu periksa sendiri itu bagaimana itu. Pengkultusan ada bahasa daerah yang bagus itu. Jadi kayak dikipas-kipas diangkat-angkat aja, mau salah kayak lo, mau bener kayak lo, mau bagus, pokoknya pengkultusan. Begitu aja dah. Ya nanti cari sendiri aja konsep daripada kultus itu. Tapi nampak mata secara awam bisa dinilai ini sama. Padahal tidak. Nah, yang banyak terjadi di dalam komunitas, di dalam perkumpulan manusia, entah itu desa, kampung, daerah, wilayah, etnis, suku, apalagi kumpulnya suatu komunitas lah begitu ya, ormas ya, dan lain-lain. Sebetulnya ini yang dilakukan oleh mereka kumpulan manusia itu, kultus ini. Apakah sama nantinya feedbacknya kepada manusia para pengikutnya? Tidak. Karena
pernyataannya nanti, statementnya nanti, arahannya nanti, advice-nya dan lain-lain berbeda. Tambah susah saya terangin hitung menit ini. Nanti ada juga yang ngaku-ngaku demokrasi di sini, ya, karena ada yang diterapkan di organisasi agama yang sistem majelis. Dibilangnya itulah majelis mengusulkan enggak. Ini istilahnya ini punya hak veto, punya wild card untuk memutuskan dan lain sebagainya, bahkan lebih cenderung kepada apa-apa ya dirinya aja dia semua itu di tangan tunggal, di tangannya tunggal. Nah, kalau ini pun kelihatannya pun juga demikian begitu. Tapi saya sempat bilang kalau nggak salah di video lainnya bahwa kedudukan hierarkis nanti pucuk pimpinannya itu kan karena karir gitu, di dalam ruang lingkupnya itu baru bisa. Kalau ini kan enggak, ini karena ada suatu hal, suatu peristiwa, suatu atau siapa begitu ya, pengangkatan posisi kedudukan kultus seseorang ini itu bisa dari siapa saja, maunya si para membernya aja, para anggota komunitas itu, apa aja lah komunitasnya itu sama, pada umumnya sama begitu. Mau orang luar entah dari mana, karena ada hal-hal yang mereka merasa wah kita hargai orang itu, atau itu orang itu hebat, atau dia kayaknya rasanya bisa ini mimpin komunitas kita, plek di situ dia. Kalau ini benang merah sejarah nenek moyang dan leluhur dan pemegang tongkat estafet dari sejarahnya, maka itu pimpinan secara hierarkis itu. Dibilang tanggung jawabnya ya berbeda juga sebetulnya, tapi pokok perbedaannya adalah segala hal-hal apa tadi itu, ajaran, nasihat, apa segala itu ya, item-item di dalam konsep keagamannya itu bukan pikirannya sendiri, bukan idenya sendiri, bukan segalanya. Jadi gini loh, nih mesti ngambil ilustrasi gini ya. Di dalam dunia agama, ini sekarang aja nih, saya kasih input dulu sebelum kita ke depan lagi. Begini, habis tempat ini. Nih gini, di dalam dunia keagamaan, kalau mau mendalami, ada beberapa ilmu pengetahuan, nggak usah jago, nggak usah pakar, nggak usah jadi ahli. Pertama, ngerti dulu sistem kerajaan, ya. Sistem kerajaan itu, ya, sistemnya kerajaan yang ada sekarang. Terus sistem kemiliteran, ya, apa nih, militer, ya. Ini dulu pegang ini. Ini penting, inilah yang saya kasih nama, inilah pra teologia. Gitu loh. Jadi kalau mau masuk ke teologi, paham dulu dah di dalam dunia kerajaan, dunia kemiliteran, dan dunia hukum, ya, dunia hukum gitu loh. Ya maksudnya pelajaran hukum begitu, ya, gitu loh, pelajaran hukum gitu loh, fakultas hukum gitu loh, ya. Ini tiga ini sangat similar dengan isinya struktur suatu agama. Ini sangat mirip, sangat sewarna begitu. Sistem kerajaan, sistem militer, sistem hukum. Kerajaan ya jelas dengan hierarkisnya, pelajari dulu. Militer juga dengan sistem hierarkis dan tupoksinya juga, tugas pokok dan fungsinya ada semua nanti di dalam ini. Termasuk nanti menggambarkan para yang berperan di dalam agama tersebut nanti, ya hukumnya ya tentulah, karena kan ada kitab suci, ada tuntunan bimbingan di dalamnya, ya tentu ya mesti mengerti, bukan jadi pakar, enggak selewat aja, yang penting oh gini ya, oh iya ya, oh gitu ya, gitu loh, supaya paham nanti
kalau udah kenal ini ya bidang-bidang apa sih bilangnya, bidang-bidang ilmu pengetahuan inilah begitu, nanti mulai terasa ini gitu perbedaan. Karena kan tidak mungkin di dalam dunia militer seorang jenderal itu karena kekultusan gitu ya. Terus kan tidak mungkin di dalam pembentukan regulasi di dalam itu dengan mengabaikan hukum gitu loh. Dan tidak mungkin di dalam struktur keagamaan itu tidak menggunakan sistem kerajaan yang dimana itu atau orang bilang monarki ya, tidak ada tongkat estafet dari bapaknya, kakek neneknya, nenek moyang kan gitu ya. Kenapa mesti dikombinasikan kan karena di dalam militer kan tidak tongkat estafet kakek neneknya jenderal jadi dia juga harus jenderal kan, enggak gitu juga, tapi strukturnya udah benar di dalam lembaga kemiliteran itu toh gitu loh. Jadi ini pegang dulu gitu, nanti ini sangat apa sangat premier lah gitu, nanti ada sekundernya, ada nanti dong ke depan ya. Kalau sudah mampu membedakan ini, maju ke depan nanti pembahasan gitu, karena ini agak gawat, ini agak nyaru gitu, karena banyak sekali lembaga-lembaga keagamaan menggunakan sistem ini. Nanti akhirnya karena kalau awam bilang enggak kok, sama aja kok, agama ini iya tahu itu agama tua, ini kan juga gitu loh. Jangan bilang gitu dong, sama-sama agama yang baru lah katakan gitu, lembaga-lembaga yang baru bertumbuh abad-abad sekarang ini kan udah dari tahun jadul begitu, sama kok dia juga buat begini, ini juga enggak gitu. Nanti efeknya, dampaknya beda gitu ya. Jadi untuk video ini sampai di masukan, sampai di sharing kita, bahwa harus yakinkan dulu diri kita, paham ini ya, dan membedakan ini dulu, paham dulu gitu. Kalau enggak ntar repot masuk ke video selanjutnya. Oke, ini video 23 saya cut dulu.